Perkenalkan, nama saya Silva Miftahul Mana. Saya Anissa Siti Rofiana Aulia. Saya Lela. Saya Ila Atila. Kami dari kelompok 2 Psikologi Perkembangan Lanjutan PGPAU semester 3 akan membahas materi tentang Perkembangan fisik anak usia 3 sampai 6 tahun. Baik, saya akan menjelaskan tentang A. Pengertian tentang perkembangan fisik anak usia 3 sampai 6 tahun. Menurut Santrok, perkembangan adalah pola pertumbuhan yang dimulai sejak pembuahan. Menurut Kuhlen dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu 1. Sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan dan kecerdasan dan emosi. 2. Otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. 3. Kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja. Berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri dari lawan jenis. 4. Struktur fisik atau tubuh yang meliputi berat badan, tinggi badan, dan proporsi. Pada usia 3 tahun, proporsi tubuh anak akan berubah secara dramatis. Dilihat dari tingginya rata-rata 80-90 cm dan berat badannya sekitar 10-13 kg. Pada usia 5 tahun, tinggi anak 100-110 cm dan berkembang otak sudah mencapai 75% dari orang dewasa, sedangkan pada usia 6 tahun mencapai 90%. Pada anak usia 3-6 tahun bisa disebut masa pertengahan dan fungsi kemanusiaan. B. Perkembangan fisik. Berikut adalah beberapa aspek pertumbuhan fisik yang terjadi periode akhir anak-anak, diantaranya sebagai berikut. 1. Keadaan berat badan dan tinggi badan. Pada anak usia ini, tubuh bagian atas ini berkembang lebih lambat daripada bagian bawah. Anggota badan masih pendek, sedangkan kepala dan perut relatif besar. Pada anak usia 6 tahun, rata-rata mempunyai tinggi badan 46 inci dengan berat badan 22,5 kg. Jadi, pada masa ini berat badan meningkat daripada tinggi badan. 2. Proporsi tubuh. Selama masa ini, anak mengalami perubahan secara perlahan, tubuhnya menjadi langsing, kaki dan tangannya mulai memanjang, dan kepala semakin membesar. Lemak di tubuh semakin berkurang, sehingga pada masa sekolah akan terlihat lebih langsing. 3. Perkembangan motorik. Selama masa pertengahan dan akhir, perkembangan motoriknya lebih baik, lebih halus, dan lebih terorganisasi. Elizabeth Harlock mencatat beberapa alasan tentang fungsi perkembangan motorik bagi konstelasi individu, yaitu A. Anak dapat beranjak dari kondisi atau tidak berdaya pada bulan pertama dalam kehidupannya. Kondisi independen, bebas, tidak bergantung. B. Kondisi ini akan menunjang perkembangan rasa percaya diri. C. Anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah. D. Perkembangan motorik normal memungkinkan anak dapat bergaul dengan teman sebaya, sedangkan yang tidak normal akan menghambat untuk bergaul dengan teman sebayanya. E. Perkembangan ini sangat penting bagi perkembangan self-concept atau kepribadian anak. Baik, perkembangan fisik selanjutnya yaitu perkembangan pada otak. Pertumbuhan otak selama masa awal kanak-kanak ini disebabkan oleh pertambahan jumlah dan ukuran saraf yang berujung di dalam dan di antara daerah-daerah otak. Nah, perkembangan otak pada anak 3-6 tahun ini sangat pesat. Kadang orang sering menyebutnya dengan golden age, seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu gizi seimbang pada masa kanak-kanak awal. Pemberian asupan gizi ini sangat penting untuk mendukung perkembangannya secara optimal. Semenjak di kandungan, asupan gizi sangatlah dibutuhkan karena pertumbuhan dan perkembangan janin tergantung pada asupan gizi yang diberikan. Nah, semenjak janin di dalam perut juga
mereka perlu asupan gizi yang seimbang, asupan gizi yang baik, karena kan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan si anak tersebut. Selanjutnya yaitu pertumbuhan pada gigi. Nah, pada anak 2-2,5 tahun memiliki 20 gigi susu, dan rata-rata usia 6 tahun ini memiliki gigi tetap 1-2 buah. Nah, pertumbuhan gigi ini harus diperhatikan karena gigi mempunyai efek psikologi. Gigi yang tumbuh baik dan terawat memiliki kepribadian yang baik. Dan sebaliknya, gigi yang kurang baik akan mempengaruhi penampilan anak menjadi minder. Misalnya, anak yang ompong atau anak yang udah giginya nggak rapi, itu kan kadang anak suka minder dan suka malu buat bermain atau bergaul sama anak-anak yang lain seperti itu. Nah, menurut Herlock menyatakan bahwa kemungkinan besar gigi juga mempengaruhi perilaku anak dalam beberapa aspek. Yang pertama, mempengaruhi pada emosi. Nah, kenapa mempengaruhi emosinya? Ya, saat gigi mengalami masalah atau penyakit gigi dapat mempengaruhi emosi dan perilaku akan semakin agresif. Yang kedua itu berpengaruh terhadap penampilan. Ya jelas ya, kalau misalnya anak giginya nggak rapi, terus giginya tidak terawat, mungkin mereka juga malu ya, namanya anak-anak pasti minder juga. Selanjutnya, berpengaruh terhadap pengucapan kata. Ya betul. Jadi gigi juga berpengaruh kepada pengucapan kata si anak-anak. Misalnya mama. Jadi kan kalau giginya nggak terawat atau giginya ompong gitu, kata mama tuh akan terdengar tidak jelas seperti itu. Selanjutnya, nah pada usia 3 tahun juga gigi sudah mulai lengkap. Pada usia 6-7 tahun gigi mulai muncul dan mengganti gigi susu serta bergantian. Untuk perawatan giginya, ajarkan anak bagaimana merawat gigi dengan menggosok gigi yang baik, konsultasi ke dokter minimal 6 bulan sekali agar tidak ada penyakit yang tumbuh dalam giginya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah profil perkembangan dan pola pertumbuhan. Yang pertama ada pertumbuhan dan ciri-ciri fisik pada anak usia 3-6 tahun. Anak pada usia 3 tahun, pertumbuhannya itu akan terus berjalan, walaupun lebih lambat selama 2 tahun pertama. Tinggi badannya akan meningkat 5-7,6 cm per tahunnya. Untuk rata-rata tinggi badannya itu 38-96,5 atau 101,6 cm. Hampir 2 kali lipat tinggi badan bayi. Nah, berat badannya akan bertambah 1,4-2,3 per tahunnya. Untuk rata-ratanya 13,6-17,2 kg. Anak usia 3 tahun, kecepatan denyut nadinya itu rata-rata 90-100 kali per menit. Kaki tumbuh lebih cepat dari lengan dan menjadikan anak pada usia 3 tahun ini terlihat tinggi dan kurus. Untuk leher semakin panjang karena lemak bayi itu menghilang. Lalu postur tubuh pada anak usia 3 tahun itu akan semakin tegak dan perut tidak lagi menonjol. Suhu tubuhnya rata-rata 35,5 sampai 37,4 derajat Celcius. Untuk lingkar dada dan kepala sama, ukuran kepala lebih proporsional untuk tubuh. Anak pada usia 4 tahun, berat badannya itu akan bertambah kira-kira 1,8 sampai 2,3 kg per tahunnya. Untuk rata-ratanya yaitu 14,5 sampai 18,2 kg. Untuk bertambah tinggi badannya itu 5 sampai 6,4 cm per tahunnya. Kurang lebih tingginya itu adalah 101,6 sampai 114 cm. Nah, untuk anak usia 4 tahun itu membutuhkan kalori kira-kira 1700 kalori. Untuk ketajaman penglihatannya 20 atau 30 seperti diukur dari mata snellen. Anak pada usia 5 tahun yaitu bertambahnya berat badan sekitar 1,8 sampai 2,3 kg per tahunnya. Berat badannya itu rata-rata 1,3 sampai 20,5 kg.
Nah, untuk pertambahan tingginya itu 5,1 sampai 6,4 cm per tahunnya. Tinggi rata-ratanya 106,7 sampai 116,8 cm. Pada anak usia 5 tahun akan mulai tanggal gigi susunya. Proporsi tubuh stabil seperti pada orang dewasa. Untuk penelusuran penglihatan dan penglihatan teropong sudah berkembang dengan baik. Anak pada usia 6 tahun itu pertumbuhannya akan berjalan lambat, akan tetapi stabil. Untuk tinggi badannya itu meningkat 5 sampai 7,5 cm setiap tahun. Nah, ada perbedaan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Anak perempuan itu rata-rata tinggi badannya 105 sampai 115 cm, sedangkan laki-laki itu rata-rata tingginya 110 sampai 117,5 cm. Nah, untuk berat badannya itu akan bertambah 2,3 sampai 3,2 kg. Perbedaan anak laki-laki dan perempuan, untuk anak perempuan itu kurang lebih beratnya 19,1 sampai 22,3 kg, sedangkan pada anak laki-laki rata-rata 17,3 sampai 21,4 kg. Nah, pada anak usia 6 tahun tubuh tampak tinggi, ramping karena tulang itu sudah panjang pada tangan dan kaki, mulai pada fase tumbuh pesat. Pada anak usia 6 tahun juga tanggal gigi bayi atau gigi susu, gigi permanen mulai keluar, dimulai dengan 2 gigi depan yang atas. Anak perempuan cenderung untuk tanggal giginya lebih awal daripada anak laki-laki. Anak pada usia 6 tahun kemampuan untuk hanya bisa melihat dengan jelas itu pada jarak jauh tidak janggal. Hal ini sering disebabkan oleh perkembangan atau bentuk mata yang belum matang. Baik, selanjutnya adalah perkembangan motorik. Nah, pada anak usia 3 tahun, anak dapat menaiki tangga menggunakan kaki kiri dan kanannya secara bergantian, mendarat dengan kedua kaki, melompat dari undakan tinggi ke yang rendah, membulak-balik halaman satu persatu, kemudian mengayuh sepeda beroda 3 dan roda besar, menendang bola besar, dan pada tahapan ini juga anak dapat mengendalikan buang air kecil hampir setiap waktunya. Pada usia 4 tahun, anak dapat berjalan pada garis lurus, melompat dengan satu kaki, memanjat pohon, melempar bola dengan ayunan ke atas, lalu anak juga dapat meniru menggambar bentuk dan beberapa huruf. Pada usia 5 tahun, anak dapat berjalan mundur, anak dapat berjalan naik turun tangga tanpa bantuan dengan menggunakan kaki yang saling bergantian. Anak juga dapat menggunting garis lurus meskipun tidak sempurna. Anak dapat menyentuh kaki atau jari kakinya tanpa harus melakukan lututnya. Anak juga dapat menggambar dan menulis berbagai bentuk dan huruf. Pada usia 6 tahun, kekuatan motornya semakin bertambah. Biasanya anak laki-laki itu lebih kuat daripada anak perempuan. Nah, kemudian ketangkasan koordinasi mata dan tangannya semakin meningkat karena sesuai dengan keterampilan motorik yang semakin baik. Nah, pada usia ini juga anak lebih menyukai yang berkaitan dengan karya seni, misalnya mengecat, menjiplak, kemudian membentuk sesuatu dari lempung, kemudian membuat karya kreasi seni dari kayu, dan masih banyak lagi. Nah, pada masa ini juga anak lebih banyak gerak ya, lebih banyak kegiatan fisik yang menguras tenaga dan energi, sehingga pada masa ini anak itu susah diam meskipun ada usaha untuk duduk diam, tapi anak tetap masih bergerak. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.